Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nasdaq akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai metode yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan yaitu metode JAD, Joint Application Development. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu di sini ada saya sendiri, Siti Aisyah sebagai CEO dan marketing, lalu ada Wanda Dian Kofifa sebagai CSO, lalu ada Nurliana sebagai analyzer, Waude Putri Rahmafah sebagai desainer, Aulia Matullah sebagai developer, Indah Nurfaidah sebagai tester, dan yang terakhir Lestari Rumbo sebagai implementator. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada teman saya Lestari. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini sebagai Lestari Rumbo akan menceritakan sedikit mengenai history Joint Application Development. Oke. Joint Application Development dimulai oleh Chuck Morris dan Tony Crawford di IBM pada tahun 1977. Crawford mendefinisikan JET sebagai konsep perancangan sistem interaktif yang melibatkan kelompok-kelompok diskusi yang dipertemukan dalam suatu workshop yang produktif dan kreatif untuk memperoleh persyaratan atau requirements dan spesifikasi atau fungsional dan technical spec yang berkualitas. JET telah menjadi metode pendekatan yang diterima di banyak perusahaan. Sekarang JET menjadi acuan untuk memfasilitasi proses yang dirancang untuk mendefinisikan strategi, mendefinisikan proses, dan memecahkan suatu masalah. Adapun tujuan dibuat JET yaitu untuk menjembatani gap komunikasi antara user dengan desainer dengan teknik didasarkan pada sesi brainstorming yang intensif untuk mengurangi waktu dan usaha dalam pendokumenan dan dalam menetapkan spesifikasi persyaratan dan rancangan. Metode JET merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Adapun tujuan JET atau Joint Application Development yaitu JET adalah proses manajemen yang membantu perancang sistem dapat bekerja secara efektif dalam pemakai untuk mengembangkan solusi IT atau teknik informatika yang dapat benar-benar berfungsi. Teknik JET atau Joint Application Development cocok digunakan untuk proyek yang membutuhkan teknik analisis dan perancangan sistem dengan menekankan pengembangan partisipasi antara sistem owners, user, designer, dan builders. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan diceritakan oleh teman saya, Indah Nurfaidah. Baik, adapun alasan penting keterlibatan user dalam perancang dan pengembangan sistem informasi menurut Laila Demodaran tahun 1983, yaitu yang pertama, kebutuhan user. User adalah orang dalam perusahaan. Sistem informasi dikembangkan bukan untuk pembuatan sistem, tapi untuk user agar sistem bisa diterapkan. Sistem tersebut harus bisa menyerap kebutuhan user dan yang mengetahui kebutuhan user itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan akan kondisi lokasi. Pemahaman terhadap lingkungan di mana sistem informasi akan diterapkan perlu dimiliki oleh perancang sistem informasi. Yang ketiga, keengganan untuk berubah. Seringkali user merasa bahwa sistem informasi yang disusun tidak dapat dipergunakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya mengapa menggunakan Joint Application Development? Yang pertama, bertambah besarnya jumlah tim. Yang kedua, fokus pada kualitas dan produktivitas.
Yang ketiga, pemakaian semakin pintar. Yang keempat, bergerak dari teknik ke bisnis. Yang kelima, fokus pada bisnis proses regeneering. Yang keenam, bertambahnya besar biaya. Yang ketujuh, permintaan pengembangan yang cepat. Yang kedelapan, bergerak dari waterfall lifeline. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi teman saya. Kita masuk di tahap-tahap pada JHD Joint Application Development. Nah, yang pertama itu ada Project Definition. Nah, fungsi Project Definition ini ada gambarnya seperti ini. Pada tahap pertama ini, kita tuh menentukan tujuan, terus lingkup project, kendala-kendala pada project, dan project team, kayak pembentukan tim project gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu research. Research sendiri di sini adalah penelitian didasarkan pada user requirement. Nah, ada gambarannya bisa dilihat. Pada fase kedua ini sesuai gambar, manajemen menemui orang-orang bisnis untuk melakukan aktivitas seperti mengamati, observe, melakukan review, dan diskusi. Setelah itu, kemudian menemui perancang bisnis dan melakukan aktivitas seperti nasihat teknis dan diskusi. Di sini juga disediakan model model-model yang berguna yang akan digunakan pada ruang kerja JAD selama pertemuan seperti flow dan business process. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap-tahap JAD yang ketiga yaitu preparation. Yang dimana preparation ini merupakan sesi yang dimana mempersiapkan seperti agenda, juga perangkat bantu, dan juga mengembangkan bahan-bahan lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar, yang dimana di situ preparation yang dimana merupakan data model, juga prelim itu disiapkan semua dalam satu base, yang dimana dalam fase ini tuh terdapat pre-session yang dimana terletak di tengah preparation pre-session meeting yang berisi orientation overview oleh para leader, material preparation, dan juga solusi JET, di mana kemudian semua peralatan yang dibutuhkan pada saat JAD session nanti mulai disiapkan seperti flip charts, juga overhead projector, dan juga electronic whiteboard. Tidak lupa juga ada komputer projection unit dan juga atau video recorder. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap JAD yang keempat ada tahap session, yang dimana session di sini itu sesinya merupakan yang dimana memfasilitasi semua pertemuan dalam memecah atau communication gap, yang dimana antar user dan juga perancang dengan teknik kolaborasi dan juga brainstorming. Seperti terlihat pada gambar, session ini terdiri dari merupakan teknik yang keterlibatan dan juga komitmen pengguna dalam menentukan kebutuhan dan juga merancang desain aplikasi. Nah, JAD biasanya dalam sesi sessionnya biasanya dilakukan dalam bentuk tim yang merupakan gabungan dari seluruh stakeholder proyek yang bekerja dalam bentuk workshop dan juga forum diskusi. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa garis besar yang perlu terlibat dalam JAD session, yaitu secara garis besar yang perlu terlibat dalam JAD session adalah yang pertama ada user sponsor, yang dimana di situ merupakan project owner yang dimana memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam organisasi. Jadi gambarannya seperti itu. Dan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam pengelolaan sistem informasi. Yang kedua ada end user, managers, yang dimana business user ini terdiri dari dua jenis, yaitu real dan juga user dan representative end user. Real user adalah person yang melakukan pekerjaan real di lapangan,
Dalam kasus ini adalah operator-operator. Nah, sedangkan representatif end user adalah person yang mengetahui seharusnya bisnis prosesor itu dilakukan atau memahami spirit dan juga goal dari sistem yang dikelolanya. Biasanya ini adalah kepala bagian, manajer atau operator senior. Yang ketiga yaitu ada fasilitator. Nah, yang dimana fasilitator ini adalah merupakan seorang yang berfungsi sebagai moderator dan juga mengarahkan setiap aktivitas JAD yang melibatkan banyak pihak untuk menjadi efektif. Nah, seseorang fasilitator harus memiliki kecepatan yang baik dalam berkomunikasi dan juga memberikan stimulus-stimulus dan trik-trik agar diskusi bisa berjalan dengan baik. Nah, peran fasilitator di sini adalah menjamin bahwa agenda dapat tercapai. Adapun yang keempat yaitu sistem analis. Nah, sistem analis ini itu merupakan seseorang atau tim yang akan atau dari sisi teknologi dan juga proses engineering-nya atau tekniknya. Nah, dalam sistem analis ini bisa dikatakan sebagai silent observer atau yaitu mendengar gambaran user tentang proses bisnis dan juga persyaratan data. Nah, di mana yang memberikan nanti komentar pada kelayakan teknis dan juga ekonomisnya. Adapun yang kelima yaitu ada scribe. Nah, scribe ini merupakan peserta JAD. Nah, yang bertugas untuk mencatat isi dari sesi JAD itu. Nah, tugas ini yang harus dilakukan secara Nah, karena hasil catatan inilah yang merupakan bahan mentah untuk kebutuhan sistem yang akan dirumuskan untuk sesi berikutnya. Baik, tahap selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu WOD Rahma Arafah. Kepada Putri saya Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan yang dibutuhkan saat JAD session. Dari gambar yang ada di layar, kita bisa melihat ada beberapa perlengkapan yang dibutuhkan, yaitu di sini ada field chart sheet, scanner, magnetic board, flip chart, terus ada overheat protector, printer, name tags, dan masih banyak lain. Kemudian ini semua hal penting banget untuk kita melakukan JAD session. Selanjutnya saya akan membahas tentang aktivitas pada saat JAD session. Ada di gambar, di sini ada perbedaan dari pada gambar sebelumnya. Di sini ada talent atau ada orang-orang yang sedang melakukan JAD session seperti itu. Final dokumen. Dari gambar yang kita lihat di layar ada berbagai proses dari final dokumen. Dari proses ini akan menghasilkan output, yaitu ada list of objective, kemudian system scope, functional requirements, benefits, priority of requirements, kemudian ada system specification, kemudian ada proses atau data atau object models, kemudian ada GUI interface, kemudian ada screen atau report design or menus, kemudian ada open issue list and assignments, dan terakhir ada project action plan and dates for complication. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aulia Amatullah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan kelebihan JID dan kekurangan itu jika
pengembang dan unsur kerja sama dalam satu tim akan sangat mendukung penerapan prototyping, melibatkan kerjasama tim proyek, dan memberikan dukungan yang besar dan penerimaan sistem yang baru dapat menghasilkan sistem dengan kualitas yang lebih tinggi. Dapat juga mengurangi scope creep hingga 50%, dan keterlibatan banyak unsur akan memudahkan proses implementasi sistem baru dengan biaya training yang lebih rendah. Di sini juga ada kekurangan jadi antara lain yaitu dana yang dapat diperlakukan untuk membangun suatu sistem lebih mahal. Dalam analisis sistem akan memakan waktu yang lebih lama karena sangat sulit untuk mendapatkan waktu dan ketersediaan unsur dalam JAD session. Ada pula pendekatan JAD memiliki banyak masalah yang dapat disebabkan oleh proses kelompok, membuat seseorang yang mendominasi forum, sedangkan yang lain akan menjadi penonton saja dan tidak memberikan kontribusi dalam pembahasan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait kelebihan JAD sama kekurangan JAD. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari teman-teman saya mengenai JAD. Kesimpulannya yaitu JAD adalah suatu teknik pengumpulan yang mengizinkan anggota tim proyek, pengguna, dan manajemen untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi persyaratan yang digunakan dalam sistem. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.